Boleh. Baris. It has to look like an accident. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Opik di channel Refocus yang akan membahas film berjudul Mechanic Resurrection, di mana film ini menceritakan seorang pembunuh bayaran yang pensiun, namun ia dipaksa kembali ke dunia kejahatan ketika musuh lamanya menculik orang yang ia cintai. Untuk menyelamatkannya, ia pun harus melakukan serangkaian pembunuhan yang sulit dan harus dibuat seperti sebuah kecelakaan. Oke, seperti biasa sebelum lanjut siapkan dulu udut kopainya cuy, kita gaskun. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang aktor utama bernama Arthur Bishop yang terlihat santai berada di atas kapal pesiar, menikmati liburannya di Brazil. Namun perjalanan itu tidak berlangsung lama karena Arthur memutuskan untuk mengunjungi sebuah kafe. Ketika ia duduk, tiba-tiba seorang wanita menarik dan mempesona mendekatinya. Terungkap bahwa Arthur ini telah bersembunyi di negara itu selama 5 bulan lamanya. Wanita ini dikirim oleh bosnya dengan misi meminta Arthur untuk melakukan pembunuhan terhadap 3 target yang telah ditentukan bosnya. Namun pembunuhan itu harus dilakukan dengan cara yang terlihat seperti kecelakaan, karena bosnya itu memanfaatkan keahlian Arthur. Apabila Arthur menolak, bosnya mengancam akan mengungkap identitasnya kepada pemerintah dan musuh-musuhnya, karena ia telah menyembunyikan kematian dirinya sendiri dalam sebuah ledakan yang terjadi beberapa waktu lalu. Tanpa ragu, Arthur pun naik ke kereta gantung setelah meninggalkan kafe itu. Dari atas kereta gantung, ia kemudian melompat menggunakan parasut para layang untuk melanjutkan petualangan berbahaya yang menantinya. Setelah berkeliling di kapal pesiar, Arthur menyaksikan seseorang yang berusaha menyelinap masuk. Dalam waktu yang singkat, ia pun melacaknya ke sebuah pelabuhan dan berhasil masuk ke dalam suatu kontainer. Namun tadi sangka tempat itu adalah tempat Arthur menyembunyikan berbagai dokumen dan peralatan kerjanya. Dengan serius, Arthur pun mulai menyelidiki identitas wanita misterius itu dan menemukan berbagai password, sejumlah uang, serta persenjataan yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah meninggalkan Brazil, Arthur pun menerbangkan diri ke pantai di Thailand. Di sana ia mengunjungi temannya yaitu Mae, dengan harapan menemukan jejak sang wanita di negara itu. Kemudian Mae dengan sukacita membawa Arthur ke rumah pribadinya yang jarang dikunjungi oleh Arthur. Kejutan menanti di bawah lantai rumah itu, di mana Arthur membuka kembali sebuah koper yang berisi hampir serupa dengan isi kontainer yang ia tinggalkan sebelumnya. Pada malam itu, Arthur melanjutkan pencariannya untuk mendapatkan informasi tentang sosok wanita itu. Hingga akhirnya dia pun berhasil mendapatkan data mengenai seorang pria yang merupakan bosnya dan bernama Grant. Keesokan harinya, Arthur pun memperhatikan kehadiran seorang wanita cantik yang mendarat di pantai. Wanita itu bernama Gina. Ia datang ke tempat yang dimiliki Mae untuk meminta pertolongan pertama alias P3K dari Mae, karena Arthur juga melihat luka lebam di tangan Gina. Ketika malam tiba, terjadi keributan di kapal pesiar tempat Gina berada. Kemudian Mae pun meminta bantuan Arthur untuk memeriksa keadaan Gina di perahu itu, karena mereka menduga ada masalah di sana. Pada awalnya Arthur menolak karena itu bukan urusannya. Namun Mae meminta dan memohon kepada Arthur. Hingga akhirnya Arthur pun setuju mendekati perahu itu. Oh, I will do it. Ketika dia naik ke perahu, Gina hampir saja mengalami pelecehan oleh seorang pria. Arthur pun melawan pria itu hingga akhirnya pria itu pun terjatuh dan kepalanya membentur besi. Setelah melihat kejadian itu, Gina tiba-tiba pingsan dan Mae segera membawanya ke pantai. Sementara itu Arthur memasuki kabin perahu dan menemukan sebuah ponsel yang berisi foto dirinya.
Untuk menghilangkan jejak, Arthur pun memutuskan untuk membakar kapal pesiar itu. Setelah itu Arthur pun berjumpa dengan Gina dan meminta agar Gina mengungkapkan tujuan sebenarnya kedatangannya ke pulau ini. Gina pun mengakui kalau dirinya sedang diancam oleh seseorang bernama Crane untuk mendekati Arthur dengan maksud agar Arthur mau melaksanakan apa yang dimau oleh Crane. Gina Thorne, American. I already told you. Tell me about Crane. Keesokan harinya, Maya terlihat sedang merawat luka-luka yang diderita oleh Gina. Arthur pun mulai menyelidiki identitas asli dari Gina dan mengetahui kalau Gina ini sebenarnya adalah seorang agen militer khusus yang ditugaskan di wilayah perang Afghanistan untuk memberikan bantuan kemanusiaan di Kamboja. Gina juga menceritakan bahwa Crane telah mengancam nyawa anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya di Kamboja. 18 months ago, special military. I need to know what Crane has on you. They're my weakness. Semakin hari hubungan antara Arthur dan Gina semakin erat, terutama ketika ada anggota kelompok Crane datang menggunakan perahu kecil untuk mengawasi mereka. Demi keselamatan Gina dan anak-anak di Kamboja, Arthur dan Gina berusaha menunjukkan kalau mereka sangat dekat. Malam harinya, Arthur menceritakan kalau ia dan Crane adalah korban penculikan saat mereka masih kecil oleh sekelompok gangster yang berniat menjadikan mereka tentara anak-anak. Tetapi untungnya Arthur berhasil melarikan diri. Tetapi Crane tidak seberuntung dia karena ia tidak bisa melarikan diri. Ketika Gina mendengar kisah Arthur, dia pun sangat terharu dan langsung memeluk Arthur. We're still doing East End gangster. This is his payback. I escaped, he didn't. Seiring berjalannya waktu, ada dua kapal perahu dengan anak buah Crane yang menyamar sebagai polisi tiba di pulau itu. Dan pertempuran pun terjadi di sana. Walaupun Arthur memiliki kemampuan untuk mengalahkan mereka dengan mudah, ia mempertimbangkan keselamatan Gina dan anak-anak di Kamboja. Mereka kemudian dipindahkan ke Bangkok, Thailand. Setelah tiba di markas Crane, Arthur diperiksa oleh seorang wanita buah Henol. Saat dia duduk di kursi, dia pun mengetahui bahwa bom telah dipasang di sana. Kemudian Arthur diberitahu kalau bom itu akan meledak jika Arthur bergerak sedikit saja. Kemudian Crane pun muncul dan Arthur tidak memiliki pilihan selain menerima perintahnya untuk membunuh 3 orang target. Salah satu dari 3 target itu adalah Krill, seorang pembunuh massal, seorang jenderal dan pedagang senjata terbesar di Afrika yang saat ini dipenjara di Malaysia. To eliminate 3 people. Do the 3 kills, Arthur. It's Krill, mass murderer and warlord. Di sana Arthur diperintahkan untuk menelan GPS penyadap agar mereka dapat mengetahui keberadaannya Arthur. Sedangkan Gina terlihat sedang diangkut ke sebuah kapal besar di perairan lepas. Setelah itu scene berpindah ke Penang, Malaysia. Arthur telah menyusun sebuah rencana dengan cermat sebelum masuk ke penjara ini yang terletak 7 mil di tengah laut. Di atas tebing yang tinggi yang dikelilingi oleh kawanan hiu yang lapar. Sang jenderal ini selalu ditemani oleh pasukannya yang setia dengan pengawalannya yang begitu ketat. Arthur pun akan menyamar sebagai buronan kelas kakap bernama Martin Baseman yang sedang diburu oleh kerajaan Malaysia. Ia pun membeli benda-benda seperti permen karet yang dikemas khusus serta rokok yang berisi alat GPS. Lalu Arthur pun mentato wajahnya dan membuat paspor palsu dengan penampilan yang sama dengan buronan itu. Setelah semua persiapan selesai, Arthur pergi ke pasar dan mengganggu petugas polisi di sana hingga ia pun berhasil ditangkap. Dia dan para tahanan lainnya kemudian dibawa ke penjara tempat misi Arthur akan dijalankan. Demi menyusun rencana agar dirinya dapat meninggalkan tempat itu dengan aman, Arthur melakukan rencana agar kematian jenderal ini terlihat seperti sebuah kecelakaan. Saat berada di sana, Arthur secara langsung menyaksikan pengawalan yang begitu ketat yang dilakukan oleh bawahannya Krill. Dan ternyata banyak orang lain yang juga berharap Krill ini meninggal, termasuk mantan anak buahnya sendiri. Ketika Krill tengah melakukan latihan angkat barbel, mantan anak buahnya hampir saja membunuhnya. Tetapi untungnya Arthur muncul tepat waktu untuk menyelamatkan nyawanya Krill. Dan karena kejadian itu membuat Krill mulai merasa kagum dengan Arthur.
Sehingga ketika berada di dalam sel, Arthur dipanggil kembali oleh Krill untuk ditawari sebuah pekerjaan. Namun tanpa diduga, ia malah mencekok Krill dengan sebuah narkoba yang mengakibatkan Krill mati dengan tragis. Anak buahnya yang mendengar keributan itu melihat Krill seperti sedang berdoa, padahal pada kenyataannya Krill telah mokad. Arthur kemudian berhasil melarikan diri, dan permen yang dibawanya ternyata berisi bahan peledak yang digunakan untuk meledakkan dinding penjara. Lalu ia pun menelan alat GPS untuk memudahkan timnya menemukannya. Selain itu, Arthur juga mengoleskan salep pada tubuhnya sebagai perlindungan dari serangan hiu. Setelah berhasil melompat ke perahu penyelamat, Arthur segera mengetahui kalau misi pertamanya ini telah diselesaikan dengan sukses. Ia kemudian segera menghubungi Crane untuk memeriksa situasi terbaru terkait Gina. Selanjutnya tujuan targetnya sekarang kepada Adrian, seorang miliarder yang beroperasi di Sydney, Australia. Arthur diberikan batas waktu 36 jam untuk menyelesaikan misi selanjutnya ini. Dan ternyata Gina ini menggunakan sebuah jam tangan yang memiliki nilai yang sangat tinggi, dan Crane mengetahui bahwa jam itu adalah milik ayahnya. Gina tidak pernah melepaskan jam itu sejak saat itu. Adrian, target berikutnya adalah seorang miliarder yang berkecimpung dalam bisnis pertambangan dan mineral. Namun dikenal pula bahwa sumber pendapatan awalnya berasal dari perdagangan manusia, terutama melibatkan PSK di bawah umur. Selain itu, Adrian juga memiliki sebuah kolam renang cantilever yang memiliki desain yang antik. Dalam upaya penyamarannya ini, Arthur akan berpura-pura menjadi seorang pekerja di kantor terdekat dari lokasi targetnya. Meski seperti itu, sebenarnya Arthur memiliki niat untuk memotret kunci ruangan itu untuk mencapai tujuannya. Kemudian Arthur meracik berbagai bahan kimia yang mampu merusak kaca dengan cerdik. Selanjutnya ia kembali ke kantor itu, namun kali ini ia menyamar sebagai seorang teknisi. Setelah itu Arthur berhasil melubangi kaca itu. Dan ketika Adrian memasuki kolam renang, tiba-tiba kaca kolam itu pecah, yang menyebabkan Adrian terjatuh ke bawah gedung dan meninggoy karena pecah palanya. Sehingga misi kedua Arthur pun berhasil, dan Crane merasa sangat gembira dengan kesuksesan Arthur ini. Saat sedang melakukan panggilan video dengan Arthur, Gina dengan sengaja menggeser posisi kameranya. Arthur diminta oleh Gina untuk memperhatikannya dengan fokus. Namun tindakan Gina itu membuat salah satu anak buahnya Crane menampar Gina. Arthur kemudian berusaha mencari keberadaan Gina dengan menggunakan nomor perahu yang ia lihat tadi. Kemudian ia berupaya menemukan kapal pesiar yang mengangkut Gina. Setelah berhasil menemukannya, ia menyusup ke dalam kapal itu dan berhasil melumpuhkan beberapa pengawal. Hingga akhirnya Gina pun terlihat dan ia berusaha menyelamatkannya. Namun karena jumlah anak buah Crane yang lebih banyak, Arthur sedikit terpojok. So I knew you'd come back for her. Tetapi akhirnya ia berhasil melarikan diri dari kapal itu, meskipun Gina masih berada dalam cengkeramannya mereka. Kemudian scene berpindah melanjutkan misi di Bulgaria dengan target ketiganya, yaitu Max Adam, seorang penjual senjata dari Amerika Serikat. Mereka beroperasi di lokasi yang sangat terjaga dengan ketat, di mana sebuah kapal selam rahasia digunakan untuk menyimpan misil balistik antar benua. Arthur ini memiliki batas waktu 24 jam untuk melenyapkan Adam dari dunia yang fana ini. Dia memulai rencana dengan menjatuhkan salah satu penjaga Adam dengan tembakan yang sangat cermat. Ketika mereka menghubungi rumah sakit untuk meminta pengiriman helikopter, Arthur menyusup ke dalam helikopter itu dengan diam-diam masuk ke markas mereka. Adam yang merasa terancam disusupi oleh seorang pembunuh profesional langsung bergegas menuju ruang bunker.
safe room, jack off. Namun Arthur yang cerdas telah ada di dalam sana sejak awal. Ternyata terungkap bahwa sasaran yang seharusnya Arthur bunuh adalah saingan bisnisnya Crane. Kali ini Arthur memutuskan untuk tidak membunuh Adam dan mereka berdua malah sepakat untuk membalikan jebakan kepada Crane. Di sini Arthur merencanakan kalau Adam akan dikabarkan tewas dalam sebuah kecelakaan yang melibatkan ledakan di dalam kapal selam. Saat Adam tercebur ke dalam laut, Arthur sudah menunggunya di dalam air untuk menyelamatkannya dan membawanya ke sebuah pulau terpencil. You'll have to die. Arthur kemudian melaporkannya kepada Crane untuk memberitahu kalau misinya telah berhasil. Namun si Crane ini meminta bukti atas kematiannya Adam. Mendengar itu Arthur pun kembali ke kapal selamnya Adam. Begitu juga dengan pasukan Crane dikirim ke sana. Tetapi Arthur berhasil mengatasi seluruh pasukan Crane itu. Dengan sigap ia menyelam menuju posisi Crane dan Gina yang sedang ditahan. Di sana Gina berusaha memberikan perlawanan, namun si Crane ini kembali menangkapnya dan Arthur pun maju. Satu persatu Arthur pun berhasil menghabisi anak buah Crane yang tersisa. Ketika Gina sedang menjalani perawatan untuk lukanya, Crane mengaktifkan bom di kapal itu. Gina pun segera dimasukkan ke dalam kapsul penyelamat. Sementara itu Arthur memburu Crane yang mencoba untuk kabur. Sementara itu waktu hampir habis. Arthur pun hampir berhasil mengalahkan Crane, namun Crane tetap memberikan perlawanan yang sengit. Hingga akhirnya Crane pun terperangkap dan terlilit orai koneng. Dan Arthur pun berusaha menyelamatkan diri, namun kapal itu keburu meledak dengan dahsyat. Untungnya Gina berhasil selamat, begitu juga dengan Max Adam. Hanya Arthur saja yang tidak terlihat di sana. Singkat cerita, kemudian Gina kembali ke Kamboja dan melanjutkan kegiatan mengajar anak-anak di sana. Namun tiba-tiba Arthur muncul seketika di sana. Yang ternyata saat ledakan kapal, Arthur berlindung di sebuah jangkar yang membuatnya berhasil selamat. Dan film pun tamat. Mantap.